An Abdullah ibni Dailami qala sami'tu Abdullah ibn Umar yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah bersabda, Innallaha azza wa jalla khalaqa khalqahu fi zulmatin. Sungguhnya Allah menciptakan makhluknya fi zulmatin, di dalam kegelapan. Fa'alqa alaihim min nurihi, lalu Allah melemparkan dari cahayanya kepada mereka, artinya dari cahaya Allah. Ini ketika bilang dari cahaya Allah atau sebagian cahaya Allah, ini tetap bahwa cahaya Allah itu tidak terbagi-bagi. La yatajazza, tidak terbagi-bagi, bukan juz, bukan bagian-bagian. Faman asabahu, jadi min nurihi di sini sebagian dari cahaya Allah itu maksudnya ada penjelasannya, yang pada intinya ini bukan sebagian, artinya tidak menjadi Allah itu bisa terbagi-bagi, walaupun ini salah satu namanya juga. Faman asabahu min dzalikan nur ihtada, maka barang siapa yang terkena oleh cahaya itu maka dia mendapatkan hidayah. Wa man akhta'ahu dhallah, barang siapa yang tidak terkena maka dia tersesat. Falidzalika aqulu jaffal qalam ala ilmillahi, bahwa pena sudah kering, artinya tidak ada tulisan, tidak menulis lagi, artinya sudah ditetapkan siapa yang mendapatkan cahaya Allah ini dan siapa yang tidak mendapatkannya. Qala Abu Isa hadza hadithun hasanun. Oleh karena itu makanya saya selalunya ini ketika live itu tidak pernah memaksa. Ayo kamu harus ikut misalnya, atau misalnya yang bilang sesat misalnya, biarkan. Memang karena ini ilmunya bukan untuk semua orang, dan memang tidak semua orang bisa menerima gitu. Tidak semua orang bisa menerima, makanya ini gampang urusan. Falyungkir mayyungkir, siapa yang mau ingkar silakan ingkar, falyu'min mayyu'min, siapa yang mau percaya silakan percaya. Gak ada orang yang tertarik gitu. Ada yang tertarik orang-orangnya yang terbaru inbox ke saya itu bilang dia sudah bermimpi Nabi Muhammad 5 kali dan tertarik karya, dan sekarang sudah 40 hari selesai dan tinggal menunggu jadwal untuk bayar. Jadi dari sini jelas bahwa orang yang musyahadah cahaya Allah itu sudah ditentukan, dan orang yang tidak musyahadah sudah ditentukan. Jadi makanya saya selalu santai gitu. Dibilang bahwa ini sesat. Oh, berarti dia termasuk di dalam kategori man akhta'ahu. Barang siapa yang meleset dari cahaya ini gitu. Tanpa saya berkata bahwa dhallah misalnya tersesat, dia tersesat, atau dibilang oh kamu sesat misalnya, atau kamu kalau enggak musyahadah cahaya Allah nanti masuk neraka. Enggak. Bagi karya itu adalah selama orang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu dia sholat menghadap Ka'bah, lalu dia makan makanan sembelihan kami umat muslim gitu, maka dia berarti orang Islam, artinya orang yang selamat gitu aja. Mau dia Syiah, mau dia Wahabi, mau dia apa kayak, selama itu ukurannya dia baca syahadat, dia sholat menghadap kiblat, lalu dia ukuran kehalalannya sama gitu, artinya dia harus hewan kalau disembelih dia harus memotong, misalnya kalau Syafi'iyah ya harus memotong 2 urat gitu kan, yang halalnya sama gitu. Oh berarti dia ini orang Islam. Dia mau bertoriko atau tidak gitu. Lalu kalau orang bertoriko bagaimana? Waalaikumsalam. Siap. Naik lagi bisa Sidul Fakir. Kalau orang bertoriko bagaimana? Saya tidak pernah ngomongin toriko lain. Jadi khusus karya itu khusus karya ini
yang musyahadah cahaya Allah, karena semuanya menurut karkaria itu musyahadah cahaya Allah, maka ya tidak mengklaim gitu, tidak, ini thariqah karkaria bukan untuk semua orang. Memang dari awal saya bilang ini karkaria bukan untuk semua orang, dan tidak semua orang mau, karena pertama misalnya mereka melihat bajunya begitu, aduh bajunya susah begini kan, dan karena kami atau saya tidak pernah mewajibkan, dan bahkan juga guru saya itu gak pernah mewajibkan gitu, kamu wajib berthariqah, kan ada tuh orang-orang thariqah kalau gak berthariqah maka dia akan begini begitu, gak. Bagi orang karkaria itu semuanya, semua orang itu baik dia, semua makhluk ya, baik benda mati, tumbuhan, hewan, semuanya lebih mulia dari karkaria, dan orang karkaria itu menganggap dirinya hina gitu aja. Jadi itu hadis tentang makanya saya selalu santai itu, kenapa orang yang nggak mau musyahadah atau mengingkari ilmu ini, karena sudah dari awal pegangannya itu tadi, bahwa semuanya sudah ditentukan, jadi gampang. Oke, kita lanjut ke hadis selanjutnya.